Mau curi panggung nih Pak Pendeta Henritan nih. Enggak lah, udah apa cari panggung. Curi. Harusnya Pak HTD ini sekali-kali bawa si Bakatul, Pak HTD. Sop katolnya, saya kalau deket cewek itu suka rada ini Rada apa tuh? Bukannya udah diganti, bukan sop katul, Rada haha. HTD. Sop Kenapa? apa sih? Bukannya udah diganti, bukan sop katul, sop apa sih? Itu yang ngasih nama sop katol kan saya. Oh, bukannya udah diganti itu 2023. Siapa ya? Sop janda katanya. Oh, canda mentul-mentul ya. Ah, janda betul-betul. Itu nama Janda. itu nama dari saya yang ngasih itu. Mentul-mentul tuh gimana konsepnya itu Pak Pendeta? Tanya Valen itu. Jangan terlalu digali jauh. Mentul-mentul ya Mentul. wes. Mentul tuh apa mantul kan? Mental-mental gitu kan? Plung. Kemarin tuh yang benernya gimana sih? Luga menolak sop katul apa sop katul nolak luga, Pak HTD? Nggak mungkin lah kalau mereka itu sama itu nggak mungkin itu. Datang. Udah datang nih. Oke. Kores langsung. Ya, apakah yang naik Omo ini pendeta Omo Ahok? Shalom malam. Volumenya kok di mute, volumenya masih mute. Malam pendeta Omo Aho. Volumenya kok Pendeta Omo. hilang lagi. Malah jeda. Malah mic-nya nggak ada kok dia itu. Nggak kelihatan mic-nya. Kebuka. Nggak kebuka itu tinggal ngomong. Halo, Nah, itu Masuk. Shalom. Suara kami jelas? bagus Pak. Oke. Suara saya gimana? Bagus juga, mantap. Sip, ya kami sudah menantikan sejak lama. Nah, karena sudah hadir kita langsung saja ya. Topiknya kita sepakati dulu apa dari pendeta Omo mungkin tadi? Bentar Pak. Siap Boleh. dulu nih. Oh iya. Baru nyambung ini. sorry terlambat nih. Iya nggak apa-apa, teknis soalnya. Iya ini saya baru buka-buka nih. Kalau akun yang ini tidak bisa open cam ya? Coba dibantu follow dulu lah, so mana tahu bisa terkejar. Aduh, nanti turun lagi naik lagi Jul. Ini aja masih gope yang nonton. Oh iya, udahlah biarin lah. Ya silakan Pak. Ya Oke, topiknya apa? Coba disepakati dulu antara Gurunda dan Pak Pendeta. Tapi siapa yang disalib? Itu topiknya kah? Iya, Rosi, Marquez. siapa yang disalib? Oh, Ya sudah nggak apa-apa nanti berkembang aja. Awalnya dari itu boleh. Iya, enggak kan ini apa kewajiban kita ngasih tahu penonton supaya penonton tuh nangkep gitu. Ini dialognya tentang apa? Oke, Awalnya digas itu saja boleh. Kores, soalnya ada yang mau sadat ntar. Oke siap. Kita akan berdialog selama 1,5 jam mungkin ya. Kalau misalnya makin seru kita akan perpanjang. Tapi kalau dirasa sudah cukup semua informasi kita sudahi saja. Topiknya adalah tentang siapa yang disalib. Baik nanti Muslim maupun Kristen akan memberikan argumentasi sesuai dalil. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, topik yang sudah ada ini saya rasa sudah disepakati di belakang layar. Jadi silakan Pak Pendeta Omo memberikan argumentasi awal tentang siapa yang disalib. Silakan. Oh ya, kalau yang tentang disalib itu yang saya tahu di Alkitab itu Yesus sendiri yang disalib. Dari permulaan Yesus mengasih tahu, kita buka dulu di Matius 26 ayat 2 ya. Coba kalau yang mengenai disalib itu. Iya, Matius sebentar. sambil dilanjut aja. 26 ayat 2 saya bacakan dulu ya. Boleh. Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jelas ya? Nah terus, ini lanjut aja.
Lanjut aja, Pak. Lanjut sampai dirasa cukup. Maksimal 5 menit. Nah, waktu diserahkan, udah diserahkan ya. Udah diserahkan, lalu disalibkan. Mayat Yesus di Yohanes 19 ayat 38. Yang disalibkan itu Yesus. Yohanes 19 ayat 38, saya bacakan ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Jadi di sini jelas ya bahwa Yesus yang disalib, yang mati. Bab ada tulisan mayat. Di ayat 40-nya juga berkata begini, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Nah itu, silakan. Oke, dipersilahkan Gurunda, silakan argumentasi awal untuk siapa yang disalib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Pendeta Omo, semangat malam, juga Pendeta HPD dan Shalom. semua Ustaz. ya, Insya Allah. Teman-teman yang ada di sini ya, saya mengawali dengan ayat suci Al-Quran yang kemudian tidak menginginkan umat Islam mengikuti apa yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen, di mana ajaran Kristen datang ke Nusantara ini kemudian mengajarkan untuk mengimani seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Nabi Isa putra Maryam, dan saudara Kristen sebut dengan sebutan Yesus Kristus. Jadi Islam datang ke Indonesia mengajarkan bahwa memang datang sosok Nabi kepada Bani Israel dengan berbagai macam mukjizat di tengah-tengah mereka. Kemudian dia ditolak oleh karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian Bani Israel tidak inginkan. Tetapi kedatangan daripada Nabi Isa kemudian itu membenarkan kitab Taurat. Lalu kemudian Allah pencipta langit dan bumi dalam perspektif pemahaman Islam memberikan sebuah hikmat pengajaran, di mana hikmat pengajaran ini berupa petunjuk dan cahaya yang kemudian disebut hikmat Injil. Nabi Isa diberi pengajaran dan mengajak kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Isa agar memutuskan perkara-perkara yang ada di antara mereka sesuai dengan apa yang diputuskan Allah menurut kitab atau pengajaran atau ketetapan yang datang kepada Nabi Isa, yaitu mengikuti segala perintah Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat dan tidak menggantikannya dengan aturan baru. Nah, setelah kehadiran Nabi Isa, beliau memberikan tanda mukjizat, perkara-perkara gaib kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel tetap aja ingkar kemudian. Bani Israel ingkar. Mereka kemudian memutuskan perkara untuk membunuh Nabi Isa. Karena penyangkalan mereka kemudian. Mereka menyangkal akan kenabiannya, mereka menyangkal akan apa yang ada pada diri Nabi Isa, dan mereka tidak menginginkan Bani Israel banyak yang beriman kepadanya. Disebabkan kalau banyak yang beriman kepada Nabi Isa, mereka akan semakin dikuasai oleh penjajah pada masa itu. Maka Al-Quran kemudian menarasikan dengan narasi yang sangat baik bahwa Bani Israel sejak saat itu kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Keingkarannya inilah melahirkan keadaan mereka membuat tipu daya. Mereka tipu daya, mereka membuat makar demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Nah, karena umat Islam ini diuntungkan oleh keadaan. Umat Islam diuntungkan oleh keadaan, maksudnya umat Islam memiliki banyak kemudian referensi untuk mengkaji
apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Misalnya ketika dikatakan orang-orang kafir membuat makar. Nah, data yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bapak Pendeta Omo, di data Matius 26, dinyatakan di data 59-nya, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi mereka memang melakukan makar. Apa itu? Kesaksian palsu. Disebabkan karena Pilatus tidak menemukan adanya kesalahan pada diri Yesus yang dapat menyebabkan dia dihukum mati. Nah, jadi tidak ada kesalahan yang menyebabkan Yesus bisa dihukum mati. Tetapi imam-imam kepala mahkamah agama memaksakan itu. Sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Al-Quran mengatakan mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar itu. Sehingga yang dibunuh ini bukan Nabi Isa. Yang dibunuh ini adalah orang yang kemudian diserupakan menggantikan kedudukan Nabi Isa. Nah, kalau kita melihat bapak-bapak, saudara-saudara, ya, mohon maaf nih. Di situ dikatakan di kitab saudara, mereka membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Berarti pembunuhan ini disebabkan karena kesaksian palsu. Kalau pembunuhan itu terjadi pada Yesus, maka pembunuhan terjadi disebabkan karena kesaksian palsu. Bahkan di Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan bahwa mereka orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga ahli Taurat, imam kepala dan mahkamah agama, menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Satu, kesaksian palsu. Kedua, dengki. Ketiga, Yudas berkhianat. Dirasuki oleh setan di dalam Yohanes 6:70. Akulah yang memilih engkau yang 12, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Jadi ada pengkhianat, ada saksi palsu, ada karena kedengkian. Nah, ini 3 faktor dari beberapa faktor yang lain nanti akan saya sampaikan yang menyebabkan kemudian Yesus orang benar ini ingin dibunuh oleh mereka. Nah, pada saat itu, pada saat kejadian agama Kristen dengan konsep tebus dosa, kutuk hukum Taurat, dan seterusnya itu belum ada. Belum ada saat itu. Nanti dibuat puluhan tahun setelahnya. Demikian sementara. Silakan. Ya, kedua belah pihak telah memberikan argumentasi awal, Ikhwan. Sekarang bagian dari Pendeta Omo untuk menanggapi argumentasi dari Gurunda. Silakan. Iya, tadi saya sudah sampaikan sangat jelas ya bahwa mayat Yesus, meminta mayat Yesus dan mayat Yesus diturunkan dan mayat Yesus dikapani. Sudah jelas itu artinya Yesus sendiri yang mati di kayu salib itu, yang dihukum mati itu. Kalau diserupakan, nah diserupakannya dengan siapa? Itu aja, silakan. Oke, baik. Yang pertama, ketika melihat mayat, yang lebih dekat dengan Yesus itu adalah Maria. Maria pada hari Minggu datang melihat kuburan, sudah melihat Yesus tapi dikiranya itu adalah penunggu taman. Itu satu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Yesus tampil di tengah-tengah muridnya, di situ diterangkan bahwa mereka mengira melihat hantu, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Itu yang kedua. Nah, kembali ke narasi Quran, Al-Quran mengatakan tidak membunuh, tidak menyalibkan. Yang disalibkan kemudian adalah orang yang menggantikan posisi daripada Nabi Isa. Kalau ditanya siapa yang menggantikan, maka Al-Quran akan mengatakan, tanyakan kepada yang menyalib. Yang menyalibkan bukan umat Islam. Sehingga yang bisa menjawab itu adalah orang-orang yang menyalib Nabi Isa pada saat itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Mereka kemudian tidak mensalib dan tidak membunuh. Melainkan yang mereka salib dan mereka bunuh adalah yang diserupakan bagi mereka. Bagi mereka, bukan bagi Bang Suma, bukan juga bagi umat Islam. Al-Quran hanya menarasikan bahwa digantikan bagi mereka. Nah, artinya yang sampai kepada iman Islam adalah Nabi Isa diangkat ke langit. Allah mengatakan, wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak
wa tahharaki wastafaki 'alan nisa'al alamin. Ibunya dimuliakan. Ibunya kemudian disucikan. Ibunya dilebihkan. Nabi Isa dimuliakan, Nabi Isa disucikan, terhormat di dunia dan di akhirat. Nabi Isa ini adalah orang suci. Datang kepada Bani Israel, ingkar orang-orang Israel kepada dirinya. Maka Allah mengatakan, aku mengangkat engkau. Aku mengangkat engkau di sisiku. Aku tidak membiarkan kemudian orang-orang kafir menyentuhmu. Ini yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Iskalallahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru. Nabi Isa diangkat, diambil oleh Allah ke atas, lalu disucikan dari orang-orang kafir. Nah ini, jadi kalau dikatakan siapa yang menggantikan? Nah, saya mengatakan yang menggantikannya itu adalah orang yang terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara terkutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, kalau yang tertulis, terkutuk di atas tiang salib, berarti kita harus merujuk kepada apa yang sudah tertulis pada saat kejadian. Bukan yang akan tertulis setelah kejadian. Sebab ada tertulis. Artinya kata grapo ini merujuk kepada masa yang telah terjadi. Kalau sudah menuju kepada masa yang telah terjadi, maka larinya ke kitab Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apa yang diterangkan di sana? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi kalau itu adalah Yesus, maka Yesus pernah berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian digantung di sebuah tiang. Maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Artinya Yesus ini adalah orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Karena ada tertulis, berarti harus merujuk ke sini. Jangan merujuk ke Roma atau Filipi atau Markus atau yang lainnya, jangan. Tapi merujuk ke sini karena data-data dari Perjanjian Baru itu belum tertulis pada saat kejadian. Ada tertulis, berarti harus merujuk ke sini. Berarti Yesus itu satu, kalau dia yang digantung, dia adalah orang yang pelaku dosa, yang mana dosanya sepadan dengan hukuman mati, dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, benarkah Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Benarkah Yesus itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Nah itu, silakan. Langsung masuk Pak Pendeta Omo. Iya, Pak Pendeta, Pak Ustadz, tolong buka dulu ya Galatia 3 ayat 13 sama 14. Saya bacakan, silakan Bapak Ibu buka. Kita sama-sama supaya bisa dibuktikan ya. Galatia 3 ayat 13, 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas ya Pak? Silakan. Ya, baik. Saya katakan bahwa Galatia ini adalah catatan yang kemudian dituliskan setelah kejadian. Terjadi kurang lebih 10 tahun, 20 tahun, baru kemudian surat Galatia ini ada. Artinya, apapun boleh dituliskan untuk menarasikan tentang kejadian. Sayangnya, catatan-catatan ini tidak menjadi acuan di dalam terselenggaranya penyaliban. Surat Galatia tidak menjadi tolak ukur pada saat dilakukan persidangan menghadapi kemudian kemelut antara Yesus Barabas atau Yesus anak Maria yang digantung di salib. Di situ tidak muncul surat Galatia ini.
Galatia ini muncul belakangan, kemudian untuk menyatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini konsep yang muncul belakangan. Mari kita dudukkan perkara yang tadi. Ini menerangkan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau kita merujuk ke ayat 13-nya, lalu kemudian kita mencoba untuk merangkai ke data 14-nya, maka kita akan kesusahan mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana berkat Abraham bisa didapatkan bangsa lain ketika ada orang suci yang menjadi korban, menjadi tumbal di atas tiang salib. Kita akan pusing, pening, dan kita akan menjadi, apa istilah itu? Pelangak-pelongok mencari di kitabnya Yahudi. Kita tidak akan menemukan. Berkat Abraham ditemukan untuk bangsa-bangsa ketika ada umat atau manusia atau hamba Tuhan yang suci menjadi tumbal atau menjadi korban penyaliban di atas tiang palang. Jadi saya katakan, ini adalah cerita-cerita yang dibangun Paulus kemudian yang tidak bersandar kepada nas yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Sedangkan yang melatar belakangi kemudian penyaliban ini, dasar pijakannya, kisi-kisi kurikulumnya kemudian itu tertera dengan baik. Masih juga di dalam perjanjian baru itu. Di dalam Yohanes 11. Nomor 45 sampai nomor 57 jelas terinci sebab-sebab Yesus disalibkan. Silakan. Iya, kalau perbedaan-perbedaan itu kita apa yang mau disamakan ya? Kitabnya beda. Jadi saya sendiri juga menjelaskan tentang apa yang ada di Alkitab. Tentang pernyataan-pernyataan Paulus bahwa Yesus itulah yang disalib juga, ya kan? Dijelaskan bahwa Yesus itulah juga Tuhan dan Kristus. Yesus juga itulah bahwa ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi sangat jelas ya menurut saya di kitab saya sendiri ya. Jadi kalau ngomong orang Yahudi menolak Yesus, itu bukan orang Yahudi semuanya atau orang Israel semuanya menolak Yesus, itu tidak. Di sana ada tertulis murid atau yang mengikuti Yesus itu banyak. Muridnya aja 12, ada yang 70, dan yang mengikuti Yesus itu yang makan 4.000 orang, 5.000 orang itu laki-laki saja, belum termasuk perempuan. Terus dilanjutkan oleh Petrus. Murid-murid Petrus juga 3.000 sampai 5.000. Itu dilanjutkan terus sampai pada Paulus sendiri memberitakan Injil ke seluruh dunia, istilahnya seperti itu. Supaya bangsa-bangsa lain menerima berkat Abraham ini. Seperti ada tertulis juga bahwa rasul-rasul itu memberitakan setelah Yesus bangkit itu, mereka memberitakan Yesus yang adalah Mesias itu. Jadi yang saya bacakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 41 dan 42 ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu yang saudara kasih oleh Tuhan Yesus, di sini Bapak Ibu mungkin belum jelas tentang siapa sih Mesias itu. Atau siapa sih Kristus itu. Kita selusuri dari Yesus setelah bangkit ya. Kita selusuri dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul Pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa sih Tuhan dan Kristus itu? Tuhan sudah jelas. Bapak Ibu mungkin sanksi dengan Kristus. Apa sih Kristus itu? Ya kan?
Kita baca di Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Jadi kami telah menemukan Mesias, artinya menemukan Yesus. Yang artinya Kristus. Di sini Mesias, kita lanjutkan di Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5 berkata begini, mereka adalah bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ini ya perlu digarisbawahi Mesiasnya ya. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jelas di sini bahwa ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Dalam keadaannya manusia, Yesus sendiri mengaku di Yohanes 4 ayat 24 apa 26 ya. Coba sebentar. Yohanes 4 ayat 20. Nah, di sini dari 24 saya bacakan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jelas ya bahwa Mesias atau Kristus, ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi orang Kristen ada tertulis di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Interupsi, itu. Pak Pendeta Omo. Ya, silakan. Silakan, Pak. Bukan yang soal Mesias, tapi yang soal yang disalibkan siapa gitu loh. Iya, Kalau- tadi Pak, yang disalibkan itu Yesus. Setelah Yesus bangkit pun, siapakah dia? Maka saya jelaskan tentang dialah itu. Silakan Pak. Oke, siaplah kalau begitu ya. Itu penjelasan tambahannya, Gurunda. Silahkan ditanggapi mengenai argumennya. Iya, baik. Makasih Pak Pendeta. Jadi gini, yang kita cari di sini penyebab Yesus disalibkan. Kalau berbicara mengenai penyebab, berarti ada sekumpulan data yang harus kita kumpulkan kemudian yang melatar belakangi penyaliban. Bukan latar belakang penyaliban ditulis belakangan. Seperti sebuah kejadian terjadi misalnya di Indonesia, di Jakarta. Kejadian yang terjadi, misalnya Monas tiba-tiba rubuh. Maka kejadian yang terjadi, kalau itu ada unsur kesengajaan, misalnya nubuat atau keputusan, maka nubuat ini harus diceritakan sebelum Monas itu rubuh. Bukan setelah Monas rubuh baru muncul kemudian prediksi-prediksi, analisa-analisa, cocokologi, cerita-cerita yang diinginkan sesuai dengan selera yang ingin membacanya. Tapi yang harus didudukkan di sini adalah apa sebabnya, siapa aja pelakunya, apa latar belakang mereka melakukan itu. Dan kalau itu adalah sesuatu simbol kebenaran, pemerintah yang menginginkan, maka harus ada SK yang diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya untuk melakukan penghancuran terhadap Monas. Bukan hancur dulu baru dibuatkan ketetapan. Nah, apakah ada kejadian yang melatar belakangi kemudian Yesus ini dibunuh? Ada. Di antara semua kejadian yang ada terhadap penyaliban, apakah muncul kemudian unsur dosa waris seperti yang digayang-gayangkan kemudian oleh mimbar gereja? Tak ada. Adakah karena dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia pun tak ada. Atau dia karena terkutuk, disebabkan karena hukum Taurat itu adalah kutukan, juga tak ada. Tapi kita harus menghargai nih. Saudara-saudara Kristen, kita harus menghargai konsep keimanan bahwa Yesus datang menebus dosa manusia dan seterusnya. Itu iman saudara kita Kristen yang dihasilkan dari mimbar gereja.
Tapi kalau kita mendudukkan perkara yang sebenarnya, kita harus melibatkan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, dan juga iblis yang merasuki Yudas. Jangan disepelekan itu, karena itulah yang menyebabkan kemudian penyaliban itu terjadi. Kristen berada di luar garis. Apa yang terjadi antara Yesus, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Torah, dan juga tentara Romawi Pilatus, itu tidak ada keterlibatan pendeta, gereja, dan kekaisaran Romawi dalam hal ini tentang peresmian kekaisaran menjadikan Kristen atau Katolik sebagai agama kerajaan, kekaisaran. Ini nggak bisa dicampur aduk. Kita dudukkan dulu perkaranya. Maka data yang kita ambil kemudian kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 37. Ini yang 57 yang saya katakan tadi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus. Dan mereka kemudian percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Melaporkan, menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Dan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Imam kepala berkumpul. Orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ahli Taurat berkumpul, orang Yahudi berkumpul. Ini penggawa-penggawa semua nih. Penggawa Yesaya, penggawa Mazmur, penggawa Yeremia, penggawa ahli Taurat ini sedang berkumpul. Bingung mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus banyak melakukan mujizat, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini latar belakangnya tuh. Tidak ada dosa waris di sini. Tetapi seseorang di antara mereka yaitu Kayafas. Siapa ini Kayafas? Imam besar. Kalau orang berbicara imam besar berarti dia adalah rabi besar. Kalau orang berbicara rabi besar berarti dia adalah ahli Taurat, ahli perjanjian lama. Imam besar bernama Kayafas tidak mengambil nubuatan-nubuatan yang kemudian digunakan oleh Kristen. Tetapi dia membuat nubuatan sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang bernama Yesus mati untuk bangsa kita. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk dosa waris. Ini sudah nubuatan loh. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dan hal ini dikatakan oleh Imam Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar. Nah ini kedudukan tertinggi nih. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus mati untuk bangsa Israel. Data 53-nya, setelah mereka sepakat, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Sayangnya pada saat mereka rapat tak ada yang mengatakan, oh gara-gara dosa waris, tak ada. Oh untuk juru selamat, tak ada juga. Untuk menebus kita dari kutuk, tak ada juga. Semata-mata mereka membunuh Yesus untuk menyelamatkan mereka supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Mereka sepakat mulai hari itu membunuh Yesus. Apa yang terjadi dengan diri Yesus? Apakah dia datang, oh kalian sudah sepakat membunuhku? Sini, ayo mari kita bunuh diriku. Supaya kalian punya dosa, saya tebus. Tapi apa yang terjadi? Di data 54, karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Data 56-nya mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata seorang kepada yang lain, kepada seorang yang lain. Bagaimana pendapatmu? Akankah juga Yesus akan datang ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap, membunuh Yesus. Tak ada di sini hasil sepakat pembunuhan oleh karena dosa waris. Seperti yang disampaikan oleh pendeta kita. Tapi kita hargai, itu adalah iman saudara Kristen yang muncul belakangan. Silakan.
Iya, sebetulnya dosa waris itu diawali dari pertama ya, waktu Adam berdosa. Adam dan Hawa itu berdosa. Kok Aho, Ya, dengerin ya, bacain Matius 26 65 lah ya, alasan Yesus disalib itu. Ya, Matius 26 ya, 64 itu kan itu, terus 65 mengoyakkan pakaian, 66 tidak ada alasan lain kecuali itu. Bacain itu ya. ya, saya jawab Kak, saya bacain ya. Matius 26 ayat 64 mulai. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah, katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, di sini silakan Mas Ar. Ya, maksudnya dia menghujat Allah. Menghujat. Jadi hukum, bukan dosa waris, bukan soal itu. Dia menghujat Gusti Allah, makanya sama Yahudi, bunuh kamu, itu aja. Ini satu-satunya alasan bagi Yahudi ya. Bagi Yahudi itu, tapi kalau bagi Kristen nanti ada alasan lain. Ini kalau bagi Yahudi, alasan untuk membunuh Yesus cuman ini tok. Dia menghujat Allah, dia layak dihukum mati. Jadi saksi-saksi yang dicari-cari itu akhirnya useless. Dia mau cari kesaksian palsu, cari ini cari nggak dapat. Begitu Yesus ngomong, ini dia mengoyakkan pakaiannya tuh, Imam. Pakai ayat ini ya, kok Aho ya, kalau untuk menjelaskan alasan mengapa Yesus mati disalib. Soal jawaban kok udah bener, yang disalib Yesus, yang diturunkan mayatnya Yesus kok itu sudah telak, itu nggak bisa dibantah ya toh. Seperti itu ya. Ya soal mau itu silahkan aja. Tapi kok Aho lempeng aja pakai ayat-ayat ini aja. Ya, oke. Ya, terima kasih Master. Ya, silakan. Sebentar Gurunda. Ini berarti Gurunda dikeroyok dua ya, sampai masternya Enggak masalah. pendeta Saling mengingatkan. turun. Siap. Lanjut Gurunda. Bukan, saudara Jadi kita tadi saling Saya mengingatkan. melakukan ini Ada memang dua. kita sudah itu. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana ya. Padahal itu pakai satu ayat sudah cukup sebenarnya. Gitu loh. Efisien juga. Efisien kami ini kan pakai sistem 1 menit. Setiap pertanyaan 1 menit. Pakai ayat yang nancep, langsung stop, langsung. Oh iya udah. Alasannya apa? Tadi kan nyari alasan toh. Itu alasannya. Menghujat Allah. Dia koyakkan pakaiannya. Mati kau. Ah, cukup sebenarnya. Siap, gitu loh. mantap Pak Ya. Pendeta Henry ya. Silakan Gurunda. Baik. Jadi cerita yang muncul kemudian di Matius 26 itu adalah cerita setelah di persidangan. Sedangkan siasat palsu dan kesaksian-kesaksian palsu memang tadi saya sudah jelaskan. Di dalam Yohanes ini kemudian mereka sudah bersepakat lebih dulu nih. Bersepakat, mulai hari itu mereka bersepakat kemudian untuk membunuh Yesus. Makanya Pilatus mengatakan bahwasanya saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Kalau dikatakan bahwasanya ketika ditanya, imam besar berdiri dan berkata, tidakkah engkau memberi jawaban atau atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Yesus diam. Lalu imam besar berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Kalau Yesus itu adalah Mesias, apakah dia menghujat? Kalau Yesus mengaku sebagai anak Allah, apakah dia menghujat? Tidak. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Apa yang jadi masalah bagi orang Yahudi? Elia, Henok, Kores mengalami hal yang sama. Apakah Henok, Elia itu kemudian menghujat? Tidak. Justru mereka lebih dulu daripada Yesus. Mereka adalah anak manusia yang kemudian naik ke atas surga. Nah, sekarang permasalahannya di situ dikatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Di mana tertulis Matius 27 nomor 13. Jadi alasan-alasan ini dibuat-buat. Pilatus memang mengetahui bahwa
mereka semua telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus yang sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara Yesus. Yesus itu orang benar, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi kemudian, Yesus dihukum mati ketika ditanya, wahai semuanya, yang mana yang harus kuserahkan? Yesus Barabas ataukah Yesus Kristus? Mereka semua mengatakan, Yesus Barabas bebaskan, Yesus salibkan. Kenapa mereka mau menyalibkan Yesus? Kan tadi kita sudah baca Yohanes. Bukan menghujat. Bukan menghujat Allah. Karena kalau hanya dikatakan anak manusia. Loh, dia mengaku anak manusia. Kecuali dia mengatakan, mulai sekarang kamu akan melihat anak Elohim. Kan dia mengatakan anak manusia. Bukan anak Elohim. Anak manusia berarti Henok, Elia, Kores juga anak manusia. Dan juga terangkat ke langit dengan awan-awan. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Matius 26 nomor 59. Kan sudah dibacakan di atas di sebelumnya. Apa yang dikatakan? Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Makanya ada alasan itu menghujat. Padahal Yesus tak menghujat. Itu cuma alasan-alasan supaya Yesus itu dibunuh. Silakan. Iya, itu kan jelas tadi ayatnya ya, bahwa karena mereka Yesus mengaku bahwa anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa yang akan datang dari awan-awan langit di langit. Itulah yang menjadi kemarahan atau menjadi bukti bahwa penghujatan ini telah nyata. Gak perlu lagi saksi-saksi palsu yang disediakannya. Bohong. Anak manusianya A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Ini nggak sama dengan Elia, nggak sama dengan kita-kita. Anak manusia A huruf besar, M huruf besar. Ini beda dengan anak manusia biasa. Kok Ahok mesti tegas kalau ngomong ini anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Ini bukan sembarang anak manusia. Silakan. Ya, di sini anak manusianya huruf besar, A huruf besar, M huruf besar. Baik. Tapi pernahkah saya ya, Bang ya, pernahkah kemudian saudara-saudara saya ini menyadari bahwa di dalam kitab saudara, di situ tidak pernah kemudian Yesus mengaku sebagai manusia Tuhan. Sedangkan ada data di dalam kitab saudara yang kemudian yang menerangkan bahwa Tuhan manusia atau manusia Tuhan. Dan itu tidak merujuk kepada huruf besar, huruf kecil. Tidak ada hubungannya dengan huruf besar, huruf kecil di situ. Kenapa kemudian giliran Yesus mengatakan dirinya anak manusia, harus ada huruf besar, huruf kecil. Sedangkan sudah tertulis imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Nah, imam kepala inilah kemudian yang melakukan kesaksian. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampil 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, tuduhan-tuduhan atas saksi-saksi ini, inilah yang kemudian menjadikan Pilatus memberikan pernyataan bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena adanya unsur kesalahan. Itu dijelaskan Matius 27 nomor 18-nya. Catatannya jelas itu. Catatannya jelas. Coba saudara-saudara saya ini, kenapa kemudian Pilatus menerangkan bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki? Bukan karena ada faktor kesalahan. Silakan. Iya, tadi kalau Yesus dibiarkan, nanti banyak orang yang mengikuti Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dibuktikan, waktu yang tidak lama saja, sudah ribuan orang, bahkan hampir menguasai seluruh wilayah itu. Jadi otomatislah siapapun kalau di organisasi atau apapun, kalau ada yang persaingannya muncul
pasti ada kemarahan di situ. Ya, gitu, Ustadz. Iya, maksudnya gimana? Gimana Bang? Maksudnya gimana tuh? Iya kan, Yesus kan gempar tuh namanya di situ. Iya kan? Semua orang mengikut dia. Kemanapun dia pergi, mereka mengikutinya. Bahkan sampai menyeberang danau, menyeberang lautan waktu itu ya, disebutnya ya. Mereka mengikutinya. Kemanapun Yesus berada, dimanapun Yesus berada, mereka berduyun-duyun dan berkerumun mengikuti dia dan mendengarkan dia. Jadi otomatis kan orang-orang ahli ulama waktu itu merasa kaget gitu kan, bahwa Yesus sendiri bisa mengadakan mujizat segala macam yang bisa dibuktikan oleh semua orang yang di sekitar itu. Baik Pak, baik. Ya. Jadi terkait dengan mukjizat kan tadi saya sudah membacakan Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Mereka percaya kepadanya. Yesus melakukan mukjizat. Kemudian ada di antaranya melapor ke imam kepala, orang-orang Farisi, kemudian memanggil mahkamah agama. Mereka berkumpul. Apa yang harus kita buat? Orang ini telah banyak melakukan mukjizat. Apabila kita biarkan, apabila kita biarkan, maka dia akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan serta bangsa kita. Maka mereka harus sepenuhnya membuat suatu tindakan-tindakan untuk menghentikan Yesus. Apa yang harus kita perbuat? Apabila kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ini terjadi. Mereka kemudian sepakat membunuh apapun alasannya. Apapun cara mereka lakukan. Demi untuk membunuh Yesus. Karena tadi mereka sudah membuat nubuat. Bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi apapun alasannya, menghujat Elohim, menghujat dan seterusnya, mereka menyepakati membunuh Yesus untuk supaya menyelamatkan bangsa Israel. Teman-teman Kristen tidak masuk jatahnya. Ini dalil, Pak. Ini dalil. Dia mengatakan mulai hari itu imam besar kemudian bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa yang dimaksud di sini nggak ada Kristen, bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya, baca Yehezkiel 5 nomor 12. Bani Israel dibuat bercerai-berai. Domba-domba dibuat bercerai-berai. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 6. Domba-domba bercerai-berai. Bani Israel bercerai-berai. Itulah yang akan dikumpulkan dan bangsa Israel supaya bisa terjadi, maka Yesus harus menjadi korban. Orang Kristen tak masuk di dalamnya, Pak. Orang Kristen harus membuat cara-cara baru nih, supaya Yesus ini juga mati di atas tiang salib, Kristen juga dapat jatah. Tapi sayangnya pada saat disepakati pembunuhan terhadap Yesus, tak ada satupun jatah untuk Kristen. Maka Kristen harus muncul. Apabila mau menjadikan kejadian ini sebagai kejadian yang diperuntukkan untuk Kristen, Kristen pun harus memasukkan data-data bahwa Yesus mati untuk kami juga. Dengan cara apa? Yang tadi itu. Menghujat Elohim, dosa waris, dan seterusnya. Padahal, kalau Bapak membawa dosa waris di kitab Kejadian, itu hanya tertera di dalam Roma 5 nomor 12. Lagi-lagi kitab Roma tidak menjadi acuan terjadinya penyaliban. Roma ditulis belakangan. Begitu Pak, silakan. Iya, ya itulah jelas. Padahal kenapa Yesus waktu itu untuk orang Israel? Karena Yesus masih fisik. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia mengutus murid-muridnya, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Jadi siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Sesuai dengan waktu awal, waktu Yesus baru datang sebagai anak manusia, waktu bayi itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sejak itulah umat-umat Israel itu percaya kepada Yesus yang fisik. Tapi kita yang Kristen sekarang ini mengimani Yesus yang adalah Allah, bukan mengimani Yesus yang adalah fisik, manusia atau anak Maria. Waktu itu tidak, zaman kita sudah berbeda. Jadi setelah Yesus bangkit, dia mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jelas, sampai semua bangsa muridku, semua bangsa, termasuk kita yang ada di Indonesia. Gitu. Betul, silakan. Nah, saya menghargai itu iman saudara saya Kristen. Lagi-lagi saya katakan, saya menghargai itu iman saudara. Iman yang muncul belakangan, yang tidak menjadi dasar pijakan penyaliban. Kalau ini dipaksakan, Pak, nanti berat jadinya. Kenapa saya katakan berat? Kalau Matius 28 ini dijadikan sebagai acuan, sampai kepada data 20, nanti iman Kristen mentok lagi di situ. Kenapa saya mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini bukti bahwa Yesus ini tidak diutus untuk orang Kristen. Karena kalau ini murid Yesus yang benar-benar disuruh ke seluruh bumi, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak akan sampai kepada kekristenan. Kenapa? Murid-murid hanya diperintahkan, hanya diajarkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Murid Yesus tidak pernah diperintahkan, mohon maaf, masuk ke gereja, ibadah hari Minggu, menyembah Yesus. Tidak pernah diajarkan. Makan babi, tidak disunat, menyembah Yesus, dan tidak pernah diajarkan itu, tidak pernah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, hari ini para pendeta mengajarkan orang-orang Indonesia menyembah Yesus. Tolong tunjukkan mana perintah Yesus kepada muridnya agar muridnya ke seluruh dunia mengajar orang untuk menyembah dirinya. Jadi akan semakin berat, Pak. Makanya saya katakan pondasi awal memang sudah, mohon maaf, dari awal memang sudah keliru. Ini Al-Quran yang menjelaskan kepada kami. Wa makaru, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Wa makarallah, Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya yang mereka buat. Nah, coba kita telaah. Kita kan orang berilmu nih, orang berpendidikan. Oh iya ya, hari ini saya mengajak jemaat saya nyembah Yesus. Ada perintahnya enggak? Sementara ketika saya dialog dengan Bang Suma, Matius 28 nomor 19 masih ada nomor 20-nya, endingnya di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bahaya. Ditambah lagi Yohanes 14:31. Ini kita semakin jauh. Kalau saya sebagai Kristen, saya semakin jauh jadi dari Yesus jadinya. Kenapa? Karena di situ diterangkan dengan sangat jelas. Tetapi supaya dunia tahu, supaya Bang Suma tahu, Pendeta Omo tahu, dan semuanya tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ sangat jelas dikatakan, barang siapa yang mengaku dirinya di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup ketika dia ada di bumi?
supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus hidup sesuai dengan pernyataan Paulus di dalam Galatia 4 nomor 4. Yesus hidup takluk di bawah hukum Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Kristen hidup bebas dari hukum Taurat. Sama enggak kehidupan Kristen dengan Yesus? Tidak sama. Lalu bagaimana dengan 1 Yohanes 2 nomor 6? Barang siapa mengatakan dirinya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus hidup? Begitulah orang harus hidup. Nah, sama enggak kehidupan? Andai saja saya nih jadi penonton, setiap hari saya menatap Yesus dalam kehidupannya. Hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu, Yesus ngapain aja. Habis itu kulihat juga Kristen. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Kristen ngapain aja. Maka saya akan menemukan perbuatan, tindakan, perlakuan, pola hidup, cara keberagamaan, laksana langit dan bumi, perbedaannya. Maaf nih, maaf. Ini harus saya sampaikan. Oleh karena itulah kemudian datang Islam meluruskan. Wa makaru, wa makarallah. Mereka membuat makar. Nah, satu data, 30 detik sebelum saudara-saudara saya tanggapi. Di dalam nubuatan Yeremia 23 tentang nabi-nabi palsu yang berasal dari tanah Yerusalem. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Nabi-nabi palsu ini akan aku timpahkan kepadanya aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Jadi kalau saya mengatakan penyaliban bersandar kepada kronologis yang terjadi sebab musabab kejadian kemudian terhadap penyaliban, lalu muncul Kristen dari pengajaran nabi-nabi dari Yerusalem dengan pola yang berbeda, maka saya katakan wa makaru wa makarlah. Inilah aib yang kita lihat, adanya penyembahan terhadap oknum yang sebenarnya bukan Yesus. Mohon maaf, mohon izin nih, tapi yang disalibkan itu adalah Yudas. Nah, inilah yang saya katakan aib dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Silakan. Iya. Pak Ho, Ya. untuk menunjukkan harus menyembah siapa, beribadah kepada siapa, Markus 7 ayat 7. Tapi kok harus bisa jelasinnya ya. Markus 7 ayat 7 bacain dan ditekankan beribadah ke siapa. Menyembah beribadah ke siapa. Iya. Di sini dijelaskan Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sangat jelas di sini Yesus berkata, percuma kamu beribadah kepadaku. Yesus sendiri yang ngomong. Kepada siapa kok Aho? Kepada Jelaskan Yesus. beribadah itu kepada siapa? Kepada Yesus langsung. Kepadaku. Ku itu siapa? Kepadaku. Ku Ku Yesus. itu siapa? Ku Yesus. Iya, clear, udah pakai ayat itu, clear. Udah Pak? Ya, Udah ya? Atau gimana? Ada tambahan silakan. Kalau masih ada tambahan silakan. ya, sejak awalnya kan waktu ya. Ini soal tadi ya, soal memerintahkan halal dan haram. Kita bacakan juga di Kisah Rasul 10 ayat 15 mengenai halal dan haram ya. Silakan. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Ini Yesus sendiri yang berkata, akulah Allah. Aku menyatakan bahwa tidak boleh engkau menyatakan haram. Makanan yang sudah dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram. Nah, untuk menyembah Yesus, Yesus sendiri mengajarkan waktu Yesus dicobai iblis ada di Matius 4 ayat 10 berkata begini. 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini Bapak Ibu tahu siapa Tuhan bagi orang Kristen ya, sudah tahu siapa Tuhan Allah orang Kristen itu. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus yang kamu salibkan sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Yesus yang kamu salibkan sudah menjadi Tuhan Allah. Itu sendiri yang harus dipuji. Sebutin Wahyu 1 ayat 8. Kok kan nyebutin Matius 4 10. Ya. Sembahlah Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi lengkap di sini bahwa dialah yang Alfa dan yang Omega, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sangat lengkap sekali di sini ya Pak Ustadz. Silakan. Baik, baik. Saya ambil dari belakang, Pak. Kalau Wahyu 1 nomor 8, tangkisannya itu sangat mudah. Baca nomor satunya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan, didomi, artinya diberikan. Jadi wahyu Yesus yang disampaikan Yesus ini adalah pemberian. Itu yang pertama. Yang kedua, teruskan baca di data nomor 18-nya. Jangan takut, aku adalah yang awal, yang akhir. Dalam bahasa Yunani di sini, itu hanya A dan O. Itu hanya A dan O. Alpha dan Omega. Alpha dan Omega itu bukan awal, bukan akhir. Kayak telos. Ya, arke, awal, dan kemudian bahasa akhir itu telos. Jadi bukan arke dan telos, bukan. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku telah mati. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Ulangan 32 nomor 39, tidak disentuh oleh kematian. Gugur. Gugur Pak ya. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai Markus berapa tadi Anda katakan menyembah? Markus 7 nomor 7. Yesus berkata, satu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Bapa memerintahkan kepadaku berkata, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus pun akan menuruti itu. Tapi perkataan Yesus itu bukan perkataan dia. Jadi jangan terkecoh dengan Yesus mengatakan sembahlah aku, sembahlah aku. Itu dia sedang membaca firman Tuhannya. Di dalam Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Nah, sehingga kalau saudara-saudara saya pendeta membela keimanan Yesus, Mesias, dia nabi, dia rasul, dia anak Tuhan, justru itulah dia tidak boleh disalib. Karena yang disalib ini orang terkutuk. Yesus tak ada alasan untuk dia terkutuk, tak ada. Satu pun tak ada alasan yang bisa kita cari, kecuali bapak-bapak pendeta ini ikut tipikal para imam kepala Mahkamah Agama mencari kesaksian-kesaksian palsu hari ini. Silakan Anda membuat kesaksian palsu. Berarti kedudukan saudara dengan iblis yang merasuki Yudas sama aja. Saya tidak bisa membedakan antara iblis yang merasuki Yudas dan juga imam kepala yang bersaksi palsu dan orang Farisi dan Mahkamah Agama serta imam-imam kepala yang dengki kepada Yesus dengan bapak-bapak pendeta yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Sungguh mati saya tidak bisa membedakan antara pak pendeta dengan mereka. Sedangkan Tuhan, kalau antara Tuhan dengan saudara pendeta yang ada di sini, itu bisa saya bedakan. Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antara 6 dan 7 perkara yang dibenci dan kekejian ini, Tuhan mengatakan salah satunya adalah membunuh, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini membeda. Saya bisa membedakan antara Tuhan dengan saudara-saudara pendeta. Tapi kalau antara iblis, imam kepala Mahkamah Agama, saya tidak bisa membedakan. Kalian sama aja. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bawa-bawa perkara dusta. Jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kamu bunuh. Ini Tuhan nih. Kalau ini saya bisa bedakan dengan saudara-saudara Kristen. Dengan pendeta saya nih. Tapi kalau yang tadi, Yesus orang suci, Yesus orang dikasihi, Yesus orang dimuliakan, tapi diinginkan dibunuh, itu tak ada bedanya dengan iblis yang merasuki Yudas, imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, dengan pendeta-pendeta dan jemaatnya. Tapi kalau berbicara mengenai Elohim,
Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Kan orang Kristen mengatakan, ditanya tuh, wahai saudara-saudaraku Kristen, wahai Bapak Pendeta yang saya hormati, apa alasannya Yesus ingin dibunuh? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa apa aja? Membunuh, memperkosa, merampok, apalagi mencuri, nepotisme, korupsi, apalagi memburit, apalagi dan seterusnya. Itu alasannya Yesus dibunuh. Supaya apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita itu semua. Tapi Tuhan mengatakan, sebab aku tidak akan membenarkan orang-orang yang berdosa. Saya bingung Pak Pendeta. Saya tidak bisa membedakan antara Bapak, mohon maaf, dengan iblis yang merasuki Yudas. Kok sama-sama ingin Yesus mati? Sementara Tuhan Elohim tidak menginginkan Yesus mati. Heran saya. Mungkin ada narasi yang bisa dibangun, yang berdata, yang bisa membuat otak saya ini agak sedikit segar dengan jawaban saudara Bapak Pendeta. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama saya bantah dulu bahwa Yudas yang menggantikan. Ya. Nggak perlu, itu nggak perlu. Kita sudah clear yang disalib Yesus. Kau harus jelasin Wahyu 1 ayat 8 itu Yesus sudah roh. Dia beda dengan Yesus di bumi. Waktu di bumi dia bilang aku hanya dengan Allah. Yang sudah roh itu Yesus sudah Allah itu. Kau jelasin, bedain Wahyu 1 ayat 8 huruf merah perkataan Yesus tidak mewakili siapa-siapa. Kalau waktu di bumi betul, karena dia masih fisik. Ya, jelaskan bahwa Wahyu 1 ayat 8 itu Yesus sudah roh. Ketika dia berkata, I am Alpha Omega, ya dia Gusti Allah itu, dia Tuhan Allah itu, dia Maha Kuasa itu. Kau jelasin bedanya waktu di bumi dengan sudah di Wahyu 1 ayat 8. Itu beda itu, ya. Fokus itu aja soal yang disalib Yudas sudah lupakan aja. Ya. Ayat itu nggak bisa dibantah kok. Ayat itu nggak bisa dibantah. Biarin mereka muter-muter, biarin. Ayat itu nggak bisa dibantah. Yang disalib Yesus, yang diturunkan mayat Yesus. Yang penting Pak sekarang jelasin Wahyu 1 ayat 8 itu beda dengan huruf-huruf merah di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, oke, silakan. Iya. Ya, Silakan Pak. waktu tadi Pak Ustadz juga berkata bahwa Wahyu 1 ayat 8 perkataan mewakili ya. Tapi di sini menyatakan Wahyu 1 ayat 8 dijelaskan di ayat 17 dan 18 kita baca dulu ya supaya jelas. Silakan. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes ya, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini Yesus sendiri yang berkata kepada Yohanes. Dan yang hidup. Aku telah mati, lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia sudah menjadi Allah, maka Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir ini. Yang maha kuasa. Jadi jelas, kalau yang maha kuasa itu bukan manusia lagi. Nggak ada manusia yang maha kuasa. Jadi dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Sebab sesuai dengan Yudas 1, dia adalah Allah yang esa. Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Saya bacakan di Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sejak awal sampai akhir dan selama-lamanya ini adalah Yesus sendiri. Jelas, sangat jelas bahwa dijelaskan juga di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus. Sesuai tadi, dari sejak sebelum segala abad, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Makanya disebut
Aku, Yesus sendiri mengatakan, aku Alfa dan Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sudah jelas di sini bagi orang Kristen kalau mau mencatat ayat-ayatnya sangat clear bahwa Tuhan Allah, Allah yang benar, Allah yang esa, juru selamat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bukan dulunya dulu, hanya dulu aja. Sejak sebelum segala abad, artinya sejak sebelum ada manusia, dia sudah Allah. Bahkan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Terima kasih, silakan. Baik. Saya ngambil dari Wahyu 1 ya Pak ya. Wahyu 1 nomor 8 di situ dikatakan Alfa dan Omega. Ketika kita berbicara Alfa dan Omega, Alfa ini artinya abjad Yunani, alfabet Yunani, A. Dan itu bukan artinya awal. Awal dalam bahasa Yunani itu arke. Jadi alfa, awal dan akhir itu bahasa Yunaninya arke kaitelos. Tapi di situ tidak ada arke kaitelos, itu tak ada. Di situ hanya ada aku adalah A dan aku adalah O. Berbicara mengenai firman Tuhan Allah yang tertulis dalam Wahyu 1 nomor 8. Ini firman di sini menggunakan kata lego, Pak. Lego itu ucapan, perkataan. Lego itu ucapan. Sedangkan kalau berbicara mengenai firman yang kalam yang adalah Allah itu sendiri, itu di dalam Wahyu Yohanes 1 nomor 1 itu firman disebut apa di sana? Logos. Coba Bapak naikkan lagi level taraf pemahamannya antara lego dan logos, sama enggak? Kalau lego berarti berbicara mengenai perkataan, ucapan Tuhan dan merujuk kepada sang pemilik ucapan. Jadi yang dimaksud firman Tuhan Allah adalah Allah itu sendiri, bukan ke Yesus. Allah sendiri yang adalah pemilik lego, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi bukan merujuk kepada Yesus, karena ini berbicara lego. Lego siapa? Lego siapa? Lego Korius Theos. Itu jelas Pak. Berbeda dengan hologos, kemudian hologos itu berubah menjadi Theos, itu beda. Logos dalam perspektif kalam itu berbeda dengan Logos dalam perspektif kalam itu berbeda dengan lego dalam perspektif apa yang muncul kepada Theos, yang pada Kurios. Lego itu adalah ucapan perkataan sang pemilik. Sedangkan kalau logos itu bisa kalam, berupa sifat yang melekat pada diri sang pemilik tadi. Nah, mari kita buktikan. Kalau saudara pendeta yang saya hormati mendudukkan ucapan Yesus yang ada di Wahyu 1 nomor 8 ini sebagai dasar pijakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sekali lagi saya katakan, dikatakan di dalam Wahyu 1 yang tadi nomor 18-nya. Akulah yang akhir, jangan kamu takut, akulah yang awal, dan akulah yang akhir, dan yang hidup, dan yang telah mati. Sedangkan kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, itu tidak pernah mati dan tidak pernah tersentuh oleh kematian. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 jelas dikatakan di sana bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu Athanasia. Athanasia artinya tidak dapat binasa, tidak dapat mati, tidak takluk kepada maut. Sementara Yesus maut, kena dia, mati Pak. Jadi bukan merujuk kepada Yesus tuh. Nah lalu kemudian berbicara mengenai ketuhanan. Saudara mengatakan waktu di dunia, yes. Tapi setelah sekarang dia sudah roh. Sayangnya data itu kemudian dibantah oleh kitab saudara sendiri. Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Bapa juga sebagai manusia, Markus 14:62. Turun untuk yang kedua kalinya juga sebagai manusia, Matius 16 nomor 27. Menghakimi manusia pun di akhir zaman, Yohanes 5 nomor 27 juga sebagai manusia. Dan bahkan dikukuhkan di dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus sama aja kemarin, hari ini, dan bahkan selama-lamanya. Yesus tidak akan pernah berubah. Bahkan dikatakan di dalam 2 Korintus 15 nomor 28.
Yesus menaklukkan dirinya sendiri sebagai manusia. Hilang Yesus itu, Pak. Hilang. Hilang Yesus. Dia menaklukkan dirinya sendiri. Lenyap dia karena dia hanya seorang ciptaan. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai apa yang saudara sampaikan tadi, terkait bahwa dia ini, dia itu, dan seterusnya, sekali lagi saya katakan, semakin Anda meninggikan derajat Yesus, semakin haram hukumnya dia dihukum oleh tentara Romawi. Karena yang dihukum hanya orang terkutuk. Ingat Ulangan 11, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23, yang dihukum ini adalah orang yang terkutuk. Kira-kira nih, kalau saya minta dengan kerendahan hati, tolong tunjukkan kepada saya apa yang menyebabkan Yesus terkutuk dan dikutuk oleh Elohim karena dosanya setara dengan hukuman mati. Ada enggak nih? Tentu tidak. Makanya saudara saya yang saya sayang, Pendeta HTD, jangan pedulikan itu udah tutup. Ini sekarang kita masa rohnya Yesus sekarang, jangan pedulikan itu. Kenapa? Karena memang enggak ada alasannya Yesus ini dibunuh. Kristen muncul kemudian membuatkan alasan-alasan pembunuhan supaya menggiring manusia menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Padahal kalau kita ingin jujur, sekali lagi, yang mati di atas tiang salib itu Yudas. Saya ingin kali membuktikan itu, kalau misalnya Pendeta Omo mau mengetahui bahwa bukti akurat Yudas yang disalibkan. Tapi kalau digiring ke Yesus rohani, Yesus roh ya mungkin mana lagi? Silakan. Silakan, Pak. Iya, tadi sudah paten menurut saya ya. Kenapa Ko Ahok nggak masuk ke sini? Sulit saya menghubungin. Bilangin Alfa Omega itu bukan abjad ya, itu gelar. Kasihan yang mengatakan Alfa itu abjad. Alfa Omega itu gelar, bukan abjad. Ya, masuk gelar dibilang A sama O, itu gelar bukan abjad. Ya, oke silakan. Ko Ahok nggak perlu inilah, nggak perlu itulah, nggak perlu dijawab yang enggak ya, yang muter-muter nggak usah dijawab, yang Elohim segala itu gerombolan Allah nggak usah dijawab itu ya. Harus fokus saja ya, nggak usah Elohim itu gerombolan Allah itu ya. Sekarang Ko Ahok fokus bahwa Yesus sudah roh, sudah Tuhan, sudah Allah. Kalau perlu sebut Wahyu 7:2, Wahyu 21 ayat 7 segala itu kan ada yang ada di sana ya. Oke, jadi Alfa Omega bukan huruf ya, itu gelar. Silakan. Ya, semoga semua yang mendengar paham bahwa Alfa dan Omega adalah gelar. Jadi jelas bahwa tadi padahal sudah dijelaskan bahwa aku telah mati itu Yesus sendiri. Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 8 itu, aku Tuhan Allah, artinya firman Tuhan Allah itu aku Tuhan Allah. Kata-katanya merah, tulisannya merah. Terus yang mati itu bukan mati secara Allahnya, bukan rohnya, tapi mati sebagai manusia. Tertulis di Efesus, yang mati sebagai manusia. Efesus 2 ayat 15 di sana dituliskan. Terus yang duduk di sebelah kanan Allah itu Yesus sendiri ternyata di Wahyu 4 ayat 2. Wow, yang bilang ya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu. Iya. Itu nggak bisa baca Alkitab itu. Nggak pernah ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada. Kita klik aja, tulis duduk di sebelah kanan, nanti muncul. Tidak ada duduk di sebelah kanan Bapa itu. Jadi bahwa dia adalah Allah sendiri yang duduk seorang diri di Wahyu 4 ayat 2. Di sana juga Yesus itu bukan manusia karena darah dan daging tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Dalam surga itu ada tertulis di 1 Korintus 15 ayat 55 ayat sebentar. 1 Korintus 15 ayat berapa itu? 2 Korintus apa? Sebentar. 2 Korintus 15. 1 Korintus ya. Oh, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 betul ya? Darah dan daging tidak ada di surga. Iya. Jadi yang bilang Yesus masih manusia di surga, dia nggak bisa baca Alkitab itu. Nah itu. Jadi Yesus sudah roh, sudah Allah di surga. Duduk seorang di Wahyu 4 ayat 2.
Jadi jelas darah dan daging itu tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Jadi kalau orang mengaku Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, nggak ada ayatnya. Yesus masih manusia, nggak ada ayatnya. Di surga masih manusia itu, nggak ada ayatnya. Yang jelas, Yesus sudah roh, sudah Allah yang duduk di tahta Allah itu sendiri, seorang diri. Makanya saya berkata, dari awal juga pernah kemarin itu berkata, coba kita baca di 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata dari roh Allah. Ingat, dari roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi kalau Anda tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti roh Anda beda. Kalau saya mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Tertulis di Roma 10 ayat 12. Allah yang satu, Allah itu satu. Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Sangat jelas di sana, Roma 10 ayat 12. Allah yang satu. Jadi kalau ada Allah Tritunggal, Allah tiga, tapi tiga pribadi, itu enggak ada ayatnya. Yang ada Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Siapa Tuhan itu? Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, makanya Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamat. Jadi praktis, sangat praktis. Tidak ada nama lain di kolong langit. Kita kan masih ada di kolong langit. Bapak Ibu semua ada di kolong langit. Jelas, di sini jelas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau Anda menolak, silahkan ambil risikonya sendiri. Sebab di sana sudah tertulis, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Allah yang esa, juru selamat. Tuhan kita. Jadi sangat clear sekali bahwa Tuhan Allahnya orang Kristen sangat jelas. Jadi kalau orang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, rohnya beda. Apalagi menentang atau mengutuk Yesus itu tidak ada. Makanya di Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Allah orang Kristen berbeda dengan Allah-Allah lain. Allah orang Kristen punya nama, Yesus Kristus. Tidak ada di kolong langit ini nama lain. Hanya Yesus Kristus. Satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Di sana mengatakannya. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jadi, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Maka semua orang sebetulnya menerima kasih karunia Allah di bumi ini. Sebab ada tertulis kan, karena kasih karunia. Semua orang boleh menerima, orang jahat, orang berdosa, orang bisa kaya, bisa sakti, bisa taat. Tapi untuk masuk surga, itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke surga tanpa iman kepada Yesus. Sebab Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Tertulis di 1 Korintus 2 Timotius 3 ayat 15, 16, dan 17. Bahwa Dialah yang harus kita imani supaya kita selamat. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Makanya setiap kalau iman pada Bapa sama iman pada Allah gerombolan selamat enggak?
lautan api itu, Pak Dede. Akan binasa, tadi jelas sudah ditulis bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapa dijadikan Allah, gerombolan Allah, Allah lain itu. Selain daripada Yesus itu kan tidak ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain. Dan semua lutut bertelut. Semua yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi. Sekalipun harus bertekuk lutut kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu nama manusia? Iya, waktu diberikan Allah kepada manusia. Supaya kita mengenal Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya. Bahwa Yesus Kristus itu nama Allah. Allah yang benar. Allah yang maha kuasa. Allah yang Alfa dan Omega. Silakan. Ya, Iya. Pendeta Omo, sudah berulang. Silakan Guru. Iya. Jadi kalau berbicara tak ada nama itu bohong. Nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani disebut Yosua. Sebelum anak Maria dipanggil Yesus, Yosua itu lebih dulu asisten Musa sudah dinamai dengan Yosua. Ya. Mengenai Kristus, Yesus Kristus, Yesusnya sudah diambil lebih dulu dari asisten Musa Yosua, Kristusnya lebih dulu diambil oleh Henok, Harun, Daud, Salomo, Saul. Jadi itu cara-cara yang dibangun kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjabaran saudara. Kenapa terlalu jauh Yesus harus menjadi Tuhan? Itu tadi. Karena saya tidak bisa membedakan antara Bapak dengan yang merasuki Yudas, orang Farisi, maka saya nggak bisa membedakan. Nah, tapi saudara tidak mau ke sana. Baik. Yang dikatakan kemudian di dalam Wahyu 1 nomor 8 yang tadi, itu kan ada pernyataannya di sana. Apa yang dikatakan Wahyu 1-nya? Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itulah yang menceritakan tentang terdahulu dan terkemudian. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, diceritakan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu terdahulu dan terkemudian. Bukan cerita yang terbangun kemudian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Saudara Pendeta HTD mengatakan, Alfa dan Omega itu bukan abjad. Siapa bilang, Pak? Yang bukan abjad itu adalah yang gelar itu adalah Rison wa Akharon dalam bahasa Ibrani. Itu gelar yang maha awal, maha akhir. Rison, Akharon, wa Akharon dan maha akhir. Itu baru gelar. Dalam bahasa Yunaninya prota arkotera. Itu baru gelar, Pak. Kalau Alfa Omega itu bukan gelar, itu AO. Alfa itu A, O itu adalah huruf O. Dan Indonesia hebat karena abjad yang lebih terakhir itu Z. Kalah Yesus. Ya kalah. Zuma, ada huruf Z-nya. Lebih hebat Yesus Zuma karena dia terakhir. Dia montoknya di huruf O, kasihan. Ya? Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan itu gelar. Gelar dari mana Yesus dapatkan gelar? Gelar apa yang disebatkan kepada Yesus? Dia ada setelah ibunya melahirkan. Berakhir kemudian setelah dia mati. Nah, ada lagi yang lucu. Saudara mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam kitab kami Yesus itu duduk di samping Bapa. Loh, jadi kitab yang selama saya baca selama ini itu keliru rupanya. Sementara data-data yang terekam di dalam catatan saya, kitab ini menceritakan, misalnya Markus 14:62. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Duduk di sini, original teksnya jelas dikatakan dengan ucapan katemae. Katemae itu artinya duduk, menyandarkan kemudian paha dengan betis, bertelungkup. Itu artinya katemae, duduk dia. Duduk. Markus 14:62. Juga diterangkan di dalam data yang lain, Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Di situ dikatakan berdiri. Jadi kita bingung jadinya. Yesus ini duduk atau berdiri? Hestemi. Yang satu mengatakan, dia kemudian melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Di sebelah kanan Bapa. Berdiri katanya. Hestemi. Dan itu original teksnya ada. Lalu di data yang lain, dia tidak berdiri. Markus 14:62. Di situ dikatakan, duduk dia. Beda lagi.
Jadi kalau ini benar, Markus benar, Lukas juga benar, maka Yesus ini duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, sampai kiamat datang capek dia, capek. Makanya solusinya Bapak Pendeta yang saya hormati harus mengatakan bahwasanya itu tak ada duduk itu, tapi ada berdiri. Tak ada berdiri juga, tapi ada duduk. Yang mana yang benar? Kitab yang Anda anggap suci menyatakan itu duduk, ada yang berdiri. Supaya adil, dua-duanya harus ada. Supaya tidak ada yang dirugikan, maka duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, berdiri. Ya encok adanya, Pak. Nah, sekarang ketika kita mengatakan siapa yang disalibkan, bukan Kristen, Pak, yang menjadi acuan, bukan. Jadi orang Islam itu tak bisa kemudian digiring kepada sesuatu informasi yang tidak bersumber dari sumber. Kalau berbicara mengenai penyaliban, maka sumbernya Yahudi, sumbernya Bani Israel, sumbernya Perjanjian Lama. Karena Yesus tidak hidup pada masa buku-buku Perjanjian Baru. Buku Perjanjian Baru itu muncul belakangan. Yesus hidup masuk ke sinagoge, mengajarkan kitab Perjanjian Lama. Maka yang harus terukur sesuai dengan senterannya Paulus, ada tertulisnya di Perjanjian Lama, Pak. Terakhir nih, ini menjadi pertanyaan sekaligus kepada kedua pendeta yang saya hormati. Pengakuan Yesus nih, Pak. Di dalam Matius 26. Nah, hati-hati. Atur napas, jawab dengan akurat. Di dalam Matius 26, nomor 26, ini Yesus sendiri nih yang berkata, menurut catatan kitab saudara saya. Baca pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Anak manusia, kata Yesus, memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Berarti pada saat Yesus mengucapkan ini, belum ada kitab Matius, belum ada kitab Yohanes, belum ada kitab Wahyu, apalagi Markus, Yohanes, Filipi, apalagi Efesus, belum ada. Sementara Yesus dengan berani lantang mengatakan, anak manusia memang akan pergi. Aku anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang aku. Berarti sudah tertulis. Bukan baru akan tertulis. Kenapa? Karena di situ dikatakan grapo. Grapo itu adalah kedudukan sesuatu yang sudah tertera di atas kertas berupa warna, berupa tinta. Nah, kalau sudah ada tertulis, sementara Yesus mengatakan itu, kemana kita harus melihat? Bukan ke Al-Quran. Al-Quran belum. Dia hampir 700 tahun baru ada. Bagaimana dengan kitab-kitabnya orang Kristen? Belum juga, karena belum tertulis pada saat itu. Maka kita harus merujuk kepada apa yang sudah tertulis. Apa yang tertulis? Kita baca Amsal 21 nomor 18. Di situ dikatakan apa yang sudah tertulis? 21-nya di kitab Amsal yang sudah tertulis, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Satu. Yang sudah tertulis yang lain dikatakan juga di dalam Amsal 11 nomor 8. Kita lihat Amsal 11 nomor 8. Jangan alergi, Pak, karena ini kitabnya orang Kristen juga. Katanya sih gitu. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang fasik? Yang makan suap. Mana dalilnya yang makan suap itu adalah orang fasik? Amsal 17 nomor 23. Apa yang diceritakan di sana? Jelas sekali orang fasik adalah yang menerima suap dan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jalan hukumnya dibelok-belokkan tuh. Sehingga orang fasik ini tadi yang makan suap membelok-belokkan hukum-hukum sehingga muncullah kekristenan. Mohon maaf. Ini data, Pak. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku Yesus akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Berarti yang sudah tertulis yang harus kita cari. Jangan yang baru akan tertulis. Maka muncul Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Yesus benar atau salah? Yesus benar. Yang salah siapa? Yudas. Kenapa? Karena dia orang fasik. Apa buktinya? Dia makan suap. Mana dalilnya? Amsal 17 nomor 23. Maka yang disalibkan menurut Paulus, orang yang terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Orang yang dihukum sesuai dengan hukuman mati yang diterangkan dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Orang yang terkutuk oleh Tuhan. Siapa yang terkutuk oleh Tuhan? Mereka yang makan suap. Mana dalilnya? Terakhir, Pak. Ulangan 27 nomor 25. Di situ diterangkan Yudaslah yang terkutuk. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa Israel harus berkata, amin.
Silakan Anda bantah. Ini data, Pak. Silakan. Ko Ahok, Bang Yuma, saya rasa memang ini sudah terakhir ya, udah jam 22. Baik. Jadi saya yang akan jawab ya. Ko Ahok, sorry saya yang jawab ya. Ya, Soal silakan Master. sebelah kanan dan berdiri, duduk dan berdiri, mohon maaf itu kiasan. Ya, duduk dan berdiri itu arti kiasan, bukan dari duduk begitu ya. Kenapa berdiri? Stefanus kenapa lihat Yesus berdiri? Ini yang pasti Anda bingung. Stefanus mati dirajam sebelum Yesus mati disalib. Pasti Anda bingung. Di dalam Kisah 7 ayat 56, ya. Stefanus mati disalib Stefanus mati dirajam sebelum Yesus mati disalib. Makanya Stefanus bilang, aku melihat Yesus atau itu berdiri. Sedangkan perkataan langsung Yesus duduk, ya. Cuman ada 3 ya, Bang ya. Duduk di sebelah kanan Maha Kuasa, sebelah kanan Allah, dan sebelah kanan Allahu Akbar. Ya, cuman ada 3 itu. Nggak pernah ada sebelah kanan Bapa, nggak pernah ada. Yang disebut duduk sebelah kanan, Yesus berubah. Dari anak manusia menjadi Maha Kuasa, dari anak manusia menjadi Allah, dari anak manusia menjadi Allahu Akbar. Dari fisik menjadi roh. Itu maksudnya arti kiasan duduk sebelah kanan. Ya, seperti itu. Ya, makanya semua gereja yang penyembah gerombolan para Allah mengartikan itu fisik, salah itu kiasan duduk sebelah kanan berdiri, bukan Yesus berdiri duduk, ya. Itu mah pemahamannya dari gerombolan para Allah itu penyembah Bapa itu, ya. Dan tidak pernah ada duduk sebelah kanan Bapa. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya nggak perlu menjelaskan terlalu inilah, saya sudah ngerti ya. Memang memahami Alkitab itu saya sudah tahu sih ya, yang seperti ini pasti bapak-bapak tidak memahami, pasti tidak memahami seperti ini ya. Mosok Yesus terkutuk nih gara-gara membaca Galatia 13, mosok Yesus terkutuk, mbok dibaca yang benar, gantinya kita. Yang terkutuk itu kita, lalu Yesus itu menggantikan kita. Yang terkutuk itu kita, bukan Yesus. Baca ayat begitu kok sampai nggak paham loh. Kalau nggak paham pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris kalau nggak paham. Ya, Wahyu 1 ayat 8 itu bahasa Inggrisnya said Lord God. Bukannya Allah berfirman, bukan. Said Lord God, kata Tuhan Allah ya, kata Yesus itu. Makanya dibandingkan ya, jangan bandingkan pakai Alkitabnya Bapak Gereja. Yang Bang Suma sebut itu semua Alkitab Bapak Gereja itu. Ya, kami nggak mengakui itu ya. Sorry ya, itu Alkitab Bapak Gereja yang sering digotong-gotong 2 koper itu ya. Ya, kita itu pakai Alkitab Kristen sekarang ini yang ada huruf merah, ada huruf hitam, ada huruf besar. Nggak ada itu logos. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan logos. Ya, itu leksi, itu arkontas. Makanya yang mengatakan logos 2000 tahun nggak clear. Yohanes 1 ayat 1 2000 tahun nggak akan clear. Yang memahami logos, lah itu kan Alkitabnya Bapak Gereja, berasal dari kode togel, suara tokek, tak kasih tahu. Itu bukan Alkitab, bukan firman Allah itu. Karena Gereja. Ya, kalau firman Allah itu bacalah yang sekarang ada KJV, ada BBE. Ya, begitu dulu lah ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua Ko Ahok, terima kasih ya Ko Ahok ya. Saya rasa sudah malam juga sih, dan Bang Yuma. Iya Pak. Terima Silakan, kasih Pak. juga Sama-sama. Di Celebes juga si Valen. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Kita nggak apa-apa, tidak ketemu satu titik ya, memang tidak bisa ketemu. Tapi kami bersyukur ya, seperti inilah kami ya. Seperti ini ya. Jadi terima kasih. Tapi acara belum beres Pak Pendeta, masih 15 menitan lagi. Sabar dulu ya. Kasihan juga Ko Ahok. Enggak, tenang. Ko Ahok sama Pak Pendeta Heritan kita kan enggak pakai urat. Jadi sesi ini sekarang kita memberikan waktu untuk netizen yang budiman yang sudah menyaksikan kita untuk bertanya satu pertanyaan masing-masing kepada kedua belah pihak gitu. Nah, sebelum ke sana, tadi kan udah closing dari Pak Pendeta. Silakan Gurunda closing ya mengenai topik. Baik. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita menghargai itu iman saudara kita Kristen. Ya. Kemudian
kita tetap teguh sebagai muslim juga, kemudian menyatakan bahwa nabi kita yang datang kepada Bani Israel tetaplah nabi, tidak berubah menjadi Tuhan dan seterusnya. Dan memang nabi kita ditolak pada zamannya. Kemudian tugas kita hanya menyampaikan dan memperingatkan. Bagi orang-orang yang mau mendengarkan peringatan silakan, yang tidak mau mendengarkan juga silahkan tetap teguh terhadap pendirian iman. Kita beriman terhadap agama kita masing-masing. Kita jadikan sebagai acuan pelajaran terhadap iman kita masing-masing. Apa yang saya sampaikan menjadi edukasi kepada orang-orang Islam, dan yang Pak Pendeta sampaikan juga edukasi untuk saudara-saudara kita Kristen yang mengimani. Dan kepada saudara Kristen yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bahwa itu ada kitab buatan, tolong jangan menjadi sakit hati, karena memang kenyataannya seperti itu sih. Gitu. Saya kira begitu dari saya sebagai closing. Mudah-mudahan dialog seperti ini tetap bisa dilakukan, dilaksanakan kemudian. Terima kasih. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Silakan Dos, kalau ada yang mau nanya. Masya Allah Gurunda, mantap closingnya. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta dan Koh Ahok ya. Berikutnya kita masuk ke sesi yang hampir terakhir, yaitu sesi tanya jawab dari para netizen yang budiman yang menyaksikan dialog kita. Silakan yang di atas mungkin Bang Hani. Saya. Oke, silakan. Oh, ya, makasih. Kepada kedua atau ketiga narasumber ya, sederhana kok ini mengenai topik ya. Bang Juma juga harus menjawab, dua pendeta juga harus menjawab. Apa sih sebenarnya yang ingin Anda capai? Sehingga di sini ada perbedaan sangat signifikan antara yang ada yang disalib dan tidak disalib. Kalau untuk Pak Pendeta, kenapa sih selalu yakin banget gitu loh? Ini kan anak kesayangan Bunda Maria, ini kan utusan Bapa dari surga. Apa yang melatar belakangi kedua pendeta sehingga ngotot sekali, bersikukuh, yakin sekali iman Anda itu bahwa Yesus Mesia atau Yesus anaknya Maria mati terkutuk di tiang salib. Kepada Bang Juma juga, kenapa? Pak dulu yang menjawab, monggo. Oke, saya dulu aja ya. Ayat Alkitab nulis begitu, Bang. Ya, ayat Alkitab nulis begitu, yang disalib itu Yesus, ya nggak bisa dibantah. Ya, kalau ada kitab lain, kitabnya Bapak Gereja, memang seperti itu. Ya, itu kitab Bapak Gereja. Tapi Alkitab Kristen, kita ingat ya, Alkitab Kristen itu ditulis oleh para rasul dan perjanjian lama Nabi. Bapak Gereja itu nggak laku di Kristen, Pak. Itu lakunya di penyembah gerombolan Allah. Kalau di penyembah gerombolan Allah mungkin bisa ragu-ragu ya. Itu sebenarnya yang ngomong itu bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus. Tapi Alkitab Kristen sudah nulis, mayatnya diturunkan. Mayat Yesus diturunkan